warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut membahas tentang rukun wudu. Terakhir kemarin kita sampai rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Sekarang ar-rabi'u, yang keempat, mashu ba'dir ra'si, adalah mengusap sebagian kepala. Wa dzalika, yang demikian ini, li ayatin, dalilnya adalah sebuah ayat, wamsahu bi ru'usikum. Fayakfi, maka cukup mashu ba'di ra'sihi, mengusap sebagian kepalanya, walau ba'da sya'ratin wahidatin, walaupun hanya sebagian rambut yang satu, walaupun cuma satu rambut, itu pun cuma sebagian saja, itu sudah mencukupi. Au qadrahu minal basyarati, atau seukuran rambut, atau istilahnya mengusap kulit seukuran rambut. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini mengusap kepala itu cukup sebagian. Walaupun tetap nanti sunnahnya menyeluruh, tetapi kewajibannya sebagian kepala. Walaupun cuman sebagian rambut, atau bahkan mungkin walaupun cuman satu rambut. Itu sudah mencukupi batas minimal. Wa minar ra'si, dan termasuk anggota kepala, an-naza'atu, naza'ah. Wal naza'ah ini bagian sini ya, di sisinya ubun-ubun, itu namanya naza'ah. Wal bayadul ladzi wara'al udhuni, wal bayadul ladzi wara'al udhuni, dan putih-putih bagian yang di belakang telinga. Di belakang telinga yang tidak ditumbuhi rambut itu, nah itu masuk bagian kepala. Sehingga kalau misal kita mengusap kepala itu cuman mengusap bagian di belakang telinga, itu sudah mencukupi. Atau naza'ah. Naza'ah ini bagian sini. Biasanya kalau orang yang rambutnya agak rontok, sini biasanya agak ke dalam itu, nah itu namanya naza'ah. Itu juga masuk bagian kepala, bukan masuk bagian wajah. Kalau kemarin wajah mulai dari tumbuhnya rambut, umumnya normalnya orang tumbuh rambut sampai ke dagu, sampai ke janggut. Kemudian dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu batas horizontal dan vertikalnya wajah. Nah, sekarang bagian kepala, yaitu tadi itu. Kepala ya selain wajah tadi itu termasuk naza'ah. Naza'ah sini bagian yang biasanya putih-putih, agak rontok, itu namanya naza'ah. Kemudian al-bayad alladzi wara'al udhun, di area yang tidak ditumbuhi rambut, di belakang telinga, nah itu juga masuk bagian kepala, bukan masuk bagian wajah. Wa yustaratu, dan disyaratkan fi ijza'i mashi sya'ri wahdahu, kalau kita mau mengusap rambut saja. Syaratnya alla yakhruj an haddir ra'si, hendaknya tidak keluar dari batas kepala. Min jihati nuzulihi aw istirsalihi idza maddahu, ketika dibentangkan itu rambut, ketika dibentangkan atau kita dipanjangkan, maka dia tidak melebihi batas kepala.
Maksudnya gimana? Misal ada orang yang mau wudhu, kemudian mungkin karena pakai tutup kepala, pakai apa namanya peci atau pakai sorban, kemudian rambutnya panjang, rambutnya gondrong. Maka dia sebenarnya kalau mau mengusap kepala hanya dengan mengusap rambut saja, itu boleh dan sah, sudah mencukupi. Syaratnya kalau hanya mengusap bagian rambut saja, adalah bagian yang diusap itu bagian yang tidak melebihi batas kepala. Kepala kan sampai sini. Kalau misalkan rambutnya sampai punggung misalkan, nah, maka kalau misalkan ujung yang melebihi kepala itu saja yang diusap, maka itu tidak mencukupi. Karena sudah di luar batas kepala. Maka yang masih ya ini apa namanya, rambut-rambut yang ada di sini dekat-dekat telinga, ini kan masih di batas kepala. Sehingga kalau misalnya rambutnya panjang, kemudian mau mengusap hanya rambut saja, malas mau kepala, itu sah dengan syarat rambut yang diusap itu tidak melewati batas kepala ketika diturunkan atau ketika dipanjangkan itu rambut. Bisa dipahami ya? Nah, itu terkait dengan mengusap kepala. Allahu Akbar. Jadi ada mengusap, ada membasuh. Dalam wudu itu ada mengusap, ada membasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum il marafiq wamsahu. Ada ghusl, ada masah. Perbedaannya kalau ghusl itu membasuh itu mesti mengalir, airnya mesti mengalir di anggota yang dibasuh. Kemudian kalau mengusap, ya maka mengusap tidak harus mengalir, cukup tangannya dibasahi atau apa begitu yang dibasahi, nah, kemudian diusapkan di anggota, tidak harus mengalir, cukup basah saja. Tapi kalau membasuh itu harus mengalir. Sehingga kemarin sempat kita bahas ada yang wudhu pakai spray, kayak semprotan tuh. Nah, bagaimana itu? Kalau tidak sampai mengalir di anggota yang dibasuh, maka tidak sah. Tapi kok terus disemprot terus sampai ngalir, maka itu bisa sah. Atau misalkan wudhu pakai es batu yang masih berupa es batu, diusap-usap gini saja itu, maka itu tidak sah juga karena tidak mengalir. Tidak mengalir, basahnya ya karena cair ketika digosok itu saja, tapi tidak mengalir. Kecuali kalau dicairkan sampai mencair, baru kemudian dibuat untuk membasuh, walaupun dingin-dingin itu nggak masalah. Tetapi termasuk syarat di dalam wudhu, anggota-anggota yang dibasuh mesti airnya harus mengalir. Berbeda dengan mengusap, sehingga ada dua kategori, ada kategori mengusap, ada kategori membasuh. Nah, yang diusap hanya kepala saja. Hanya kepala saja. Baik. Kemudian al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Wa dzalika li ayatin wa arjulakum ilal ka'bain. Dalilnya ada ayat masih dalam satu susunan ayat dengan yang sebelum-sebelumnya. Wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Fayajibu, maka wajib ghusluhuma, membasuh keduanya ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Au mashu khuffaihima, atau wajib mengusap kedua khuf. Khuf itu kaos kaki tapi dari kulit. Ada yang pernah ngelihat? Biasanya kalau ada pernah haji atau umrah, biasanya ngelihat orang-orang yang pakai khuf itu. Khuf itu kayak ya mungkin sepatu boot lah, sepatu boot. Tapi dia sebenarnya lebih ke kaos kaki tapi dari kulit. Nah itu biasanya orang-orang di apa namanya Arab ataupun sekitarnya, Pakistan, di India sana, itu daerah-daerah dingin itu biasanya kalau masa musim dingin mereka pakai khuf itu. Sehingga sholat mereka juga pakai seperti itu, kayak kaos kaki tapi dari kulit. Sehingga dan itu dipakai sehari-hari, berjalan sehari-hari. Nah, orang yang pakai khuf nanti itu boleh mengusap khufnya saja, nanti tidak ada pembahasan tersendiri. Sehingga dia nggak perlu
membasuh kaki. Ini ada bahasan tersendiri. Bi syurutihi, dengan syarat-syarat mengusap khuf al-atiyati fi babihi, insyaallah taala nanti akan dijelaskan di babnya tersendiri insyaallah. Jadi rukun yang kelima dalam wudu adalah membasuh kaki. Ingat, kalau membasuh berarti airnya harus mengalir. Batasannya mana? Mulai dari ujung kaki, ujung jari sampai ke mata kaki. Mata kaki mesti basah. Mata kaki mesti basah. Sehingga ini mesti kita perhatikan. Kadang-kadang masih di belakang, di bagian atas tumit. Kadang-kadang saya perhatikan beberapa orang wudu itu masih belum basah. Belum basah. Maka mesti diperhatikan. Jadi batasnya kaki itu yang wajib adalah sampai mata kaki. Adapun nanti mau dilebihkan itu sunnah. Dilebihkan itu sunnah. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ghuslu jami'i ma, membasuh semua anggota atau semua bagian fi mahallil fardhi, di tempat yang wajib dibasuh, min sya'rin berupa bulu, wa dhufrin dan kuku, wa jildatin mu'allaqatin dan kulit yang menggantung, misalkan ada kutil atau apa begitu misalkan. Nah, itu juga wajib dibasuh juga. Au usbu'in zaidatin, atau jari tambahan, misalkan jarinya lebih dari 5, wa in talat, walaupun panjang jari itu, tetap semua juga wajib dibasuh juga. Ini kan jarinya tambahan, misalkan jarinya di tumitnya gitu misalnya, atau misalkan jarinya ada tambahan lagi di samping itu dan lebih panjang dari jari-jari yang lain, itu juga tetap dibasuh. Wa kadza ghuslu batini thaqbin, begitu juga wajib membasuh bagian dalamnya sakap. Sakap itu lubang. Misal kalau kakinya berlubang karena luka ataupun apapun begitu, kemudian membentuk lubang, itu juga wajib disampaikan air ke situ. Aw syaqqin, atau pecah, kakinya mungkin ada pecah-pecah retak-retak fi rijlaihi, di kedua kakinya, maka itu juga wajib dibasuh sampai situ. Wallahu a'lam. Walau tanafata, seandainya melepuh, rijluhu aw yaduhu, kakinya atau tangannya, aw ghairuhuma, atau selainnya, misalnya anggota yang lain, misalkan wajahnya atau mana begitu. Kalau melepuh gimana? Melepuh itu kan ada rongga di dalam, misalkan apa, kulitnya kan melembung gitu ya, di dalam ada rongga begitu. Bagaimana? Apakah wajib membasuh sampai airnya masuk ke dalam? Lam yajib, maka tidak wajib ghuslu batinihi, membasuh bagian dalamnya, ay an-nafti, maksudnya bagian dalamnya melepuh itu. Malam yatasyaqqaq, selama tidak pecah. Misalkan kayak cacar. Cacar itu gimana? Cacar itu kan melepuh, kadang-kadang sampai besar begitu melepuhnya. Maka tidak sampai harus air sampai ke bagian dalam melepuhannya itu, enggak. Kalau nggak pecah ya sudah cukup ya, bagian-bagian luarnya itu saja sudah cukup. Allah. Amma idza tasyaqqaqa, kemudian kalau misalkan melepuhnya itu, bagian melepuh itu pecah, nudhirat, maka diperinci. Fa in irtaqa wal tahama, kalau dia merapat dan dia ya udah merapat aja dengan daging, lam yajib, maka tidak wajib ghuslu batinihi aidan, bagian membasuh bagian dalamnya. Wa illa, kalau misalkan tidak rapat itu melepuhnya, misalkan dia agak keras misalkan begitu. Ini gambaran ulama fikih begitu, yang diperincinya lebih mendetail. Wajib, maka wajib memasukkan air sampai bagian dalam yang melepuh itu. Maksudnya melepuh itu ya apa? Ada rongga di kulit itu. Kalau misalkan rongga itu pecah, misalkan kemudian kulit yang bagian melepuh itu merapat dengan daging, nah maka ya sudah, tidak apa-apa. Biasanya kan begitu, langsung otomatis tuh. Kalau cacar ataupun melepuh kena api begitu misalnya, nah kemudian begitu pecah, airnya keluar ya dia langsung merapat ke kulit, ya ke daging misalnya begitu. Maka itu tidak wajib. Tapi ketika ternyata dia agak keras dan ada rongga di dalam itu, maka mesti wajib membasuh sampai ke dalam
kulit itu yang merongga itu. Itu bagian membasuh kedua kaki. Asadisu yang keenam at-tartibu tertib. Maksudnya berurutan. Ai baina a'dha'il wudu, maksudnya di antara anggota-anggota wudu. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Min taqdimil wajhi, yaitu mendahulukan wajah, fal yadaini, kemudian kedua tangan, farra'si, kemudian kepala, farrijlaini, kemudian kedua kaki. Tidak boleh dicampur-campur, maksudnya tidak boleh dibolak-balik. Tangan dulu baru wajah, baru kemudian kaki, baru kepala. Itu tidak boleh seperti itu. Harus tertib, karena di dalam Al-Quran begitu tertibnya. Faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, kedua tangan, wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, wa arjulakum, dan kemudian membasuh kaki. Urutannya begitu dalam Al-Quran, sehingga tidak boleh dibolak-balik. Tertib itu mesti dikerjakan. Wadzalika, kenapa kok begitu? Li'annahu lam yunqal 'anin nabi, karena tidak ada nukilan dari nabi, tidak ada riwayat dari nabi. Annahu, bahwasanya nabi tawaddu'a ghairu murattabin, berwudu dengan tidak tertib. Mesti dalam prakteknya nabi setiap wudu tertibnya seperti itu, urutannya seperti itu. Ma'akhtilafi ahwalihi, padahal nabi berwudu itu berbeda-beda kondisi, fis safari wal hadar, baik dalam safar ataupun hadar, ataupun tidak safar, wal amani wal khaufi, dalam kondisi aman dan kondisi khauf, kondisi perang, wa ghairiha, dan semacamnya dan selainnya. Mesti wudu nabi ya begitu, itu urutannya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ba'da an tawaddu'a murattaban, setelah beliau berwudu dengan tertib seperti tadi, beliau bersabda, hadza wudu'un, ini adalah wudu, la yaqbalullahu sholata illa bihi, Allah tidak menerima salat kecuali dengan wudu. Ai bimithlihi, maksudnya dengan seperti wudu yang saya contohkan ini. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini tertib termasuk rukun, harus berurutan membasuh atau anggota-anggota wudu tadi itu. Tidak boleh dicampur atau enggak boleh dibolak-balik. Wa istatsna min dzalika suratan, tetapi ada pengecualian, ada dua pengecualian. Fala yajibu fihi tertib, maka dalam dua kasus ini tidak harus tertib, tidak harus berurutan. Ada dua kondisi seseorang wudunya tidak harus berurutan. Yang pertama, lawin ghamasa muhdithun fi ma'in qalilin. Seandainya orang yang berhadas kecil, kemudian dia nyebur ke air, biniyatin mu'tabaratin, dengan niat wudu, mimma marra, sudah kita jelaskan sebelumnya, ajza'ahu 'anil wudu, maka dia sudah mencukupi untuk wudu. Walau lam yamkuth fil inghimas, walaupun dia berendamnya itu, menyelamnya itu, dia tidak berdiam diri zamanan, satu waktu, yumkinu fihi tertibu hisan, yang secara perkiraan waktu itu tidak cukup untuk tertib. Tertib itu kan tadi tertibnya wajah, tangan, kepala, kaki, kan ada 4 anggota yang kita basuh. Dan itu misalkan seorang tuh menyelam ke dalam air, kemudian niat berwudu, nyelamnya cuma 2 detik saja. Kan 2 detik itu secara perkiraan belum cukup untuk mengurutkan, kan gitu, mengurutkan dari wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, jadi walaupun dia menyelamnya itu cuma 2 detik saja, yang mana secara perkiraan itu tidak cukup untuk melaksanakan tertib dalam wudu, maka itu sudah mencukupi. Jadi orang yang wudu dengan cara menyelam, maka itu tidak harus tertib. Jadi langsung nawaitul wudu, langsung nyelam, kemudian naik lagi, selesai. Itu satu kondisi yang tidak diharuskan tertib.
Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, ada yang orang wudu tetapi atau menghilangkan hadas kecil tetapi tidak harus tertib sebagaimana tertib wudu. Law ijtama'a ala syakhsin, seandainya dalam satu orang berkumpul hadatsun asghar wa akbar. Ada hadas kecil dan hadas besar. Dia hadas kecil dan juga hadas besar. Ajzahu ghuslu jami'i badanihi, maka dia cukup mandi untuk menghilangkan seluruh hadasnya. Anhuma, dari kedua hadas itu, kecil ataupun besar. Biniyatil ghusli, dengan niat mandi besar. Min ghairi tartibin, walaupun dengan tidak seperti tertibnya wudu. Kenapa? Lindirajil asghari fil akbar, karena hadas yang kecil sudah masuk dalam hadas besar. Ketika hadas besar hilang dengan mandi itu, maka hadas kecil pun juga otomatis hilang. Sehingga kan kalau mandi kan tidak harus wajah dulu atau tangan dulu, ya sudah mandi langsung biur dari kepala atau mungkin dari kaki, dari mana saja, bebas, tidak tertib sebagaimana berwudu. Maka di sini berarti dia sudah menghilangkan hadas kecil. Mestinya hadas kecil itu dihilangkan dengan wudu dan dengan tertib yang sudah dijelaskan oleh para ulama itu. Tetapi ada kondisi seorang dia menghilangkan hadas kecil tapi tidak seperti tertibnya wudu. Yang kedua ini adalah bagian ketika dia mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, maka waktu itu hadas kecilnya juga otomatis hilang juga, sebab sudah termasuk dalam hadas besar. Dan itu tidak harus berurutan sebagaimana urutannya wudu. Jadi ada dua kondisi, tidak harus tertib. Yang pertama, orang yang berwudu dengan cara menyelam, walaupun menyelamnya sebentar saja, yang kira-kira waktu itu tidak mencukupi untuk orang tertib dalam berwudu. Jika orang wudu itu berapa menit sih? Nah, mungkin 1 menit lah atau 2 menit untuk mengurutkan itu dari niat wajah, tangan, kepala dan kaki itu. Ternyata ada orang nyelam cuma 2 detik saja. Nyelam 1, 2, kemudian naik lagi. Sudah cukup. Ketika dia niat berwudu, ketika menyelam dan niat berwudu, maka langsung sudah selesai wudunya dan sah, walaupun tidak tertib. Walau syakal mutawaddi'u, kalau orang yang berwudu itu ragu, qabla al-faraghi min tuhrihi, sebelum selesai wudunya. Ragu di mana? Ragu fi tathhiri udwin, dalam sucinya anggota, min a'dha'ihi, dari anggota badannya orang yang berwudu itu, wajib alaihi tathhiruhu, maka dia wajib mensucikan anggota yang dia ragu itu. Wa kadza ma ba'dahu, begitu juga dia wajib membasuh yang setelah yang dia ragu itu. Li wujubi tartibi fil wudu, karena wajibnya tertib dalam wudu. Begini, kalau misalkan tengah-tengah wudu kita habis basuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala. Pas di kepala kita ragu, tangan ini tadi saya sudah belum ya? Tangan sudah belum ya? Ketika dia ragu atau mungkin misalkan dia ingat, oh ternyata tangan belum. Maka dia wajib membasuh tangannya, ngulang dari tangan, kemudian wajib kepala lagi. Walaupun tadi kepala sudah dibasuh, jelas sudah, ketika mengusap kepala, baru ingat, oh ya tangan belum ya, baru tangan harus mengulang lagi kepala, karena tadi urutannya belum dianggap, yang usapan yang tadi itu masih belum dianggap. Jadi, kayak gitu contohnya. Misalkan ketika basuh kaki, ketika sedang membasuh kaki kanan, ingat, oh tangan belum tadi ya, maka wajib tangan, kemudian langsung berurutan, bukan tangan tok langsung kaki lagi, enggak. Tangan, kepala, baru kaki. Li wujubi tartibi fil wudu, karena wajib tertib dalam wudu. Karena wajah kan sudah. Nah, kemudian ketika tengah-tengah basuh kaki, baru ingat, oh ya tangan belum. Maka tidak harus ulang dari awal. Mana anggota yang tadi belum dibasuh atau belum diselesaikan, di situ disempurnakan, dan urutan selepasnya juga harus diulang juga. Karena walaupun sudah nyata-nyata memang kepala sudah diusap, itu masih belum dianggap karena tidak berurutan, tidak tertib. Maka mesti urutannya diulang lagi.
wala yajibu, dan tidak wajib tayaqqunu umumil ma, yakin meratanya air ila jami'il udwi, ke seluruh anggota badan. Bal yakfi fihi, tetapi dalam hal ini cukup ghalabatul dhanni bidzalika, cukup prasangka yang kuat. Tidak harus yakin betul-betul diteliti, tidak harus, tapi secara prasangka yang kuat, oh ini sudah rata, maka sudah mencukupi dalam hal ini. Dalam wudu ataupun mandi dan semacamnya itu, dalam fikih memang tidak sampai harus yakin betul 100%, tidak ada yang terlewat, tidak, tetapi cukup ghalabatul dhann itu ada prasangka kuat, insyaallah sudah rata, maka sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Ini terkait rukun-rukun wudhu sudah habis. Masih belum ada pembahasan sunnah-sunnah wudhu lagi, sangat banyak. Ada yang bertanya tentang wudhu? Oh ya, ketika kita tengah-tengah wudhu, kemudian air habis. Kemudian kita cari air yang lain. Apa ngulang dari awal atau ngelanjut? Gitu ya pertanyaannya. Ada namanya tartib, ada namanya muwalah. Ada dua hal yang berbeda. Tertib itu berurutan, urut 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau muwalah itu berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya habis wajah dilanjutkan dengan ini, tidak ada jeda yang lama, itu namanya muwalah. Nah, kalau tertib itu wajib dan termasuk rukun dalam wudu. Berbeda dengan muwalah. Muwalah itu nuli-nuli, kalau bahasa kitab bahasa Jawanya itu langsung, misalnya habis wajah selesai lanjut ke tangan, tangan selesai lanjut ke ini. Itu namanya muwalah. Tidak ada jeda yang lama. Kalau itu muwalah itu sunnah, tidak wajib. Sehingga kayak tadi kasusnya tengah-tengah wudu airnya habis, maka cukup lanjut ke anggota yang setelahnya, tidak harus ngulang dari awal. Sehingga itu hanya menghilangkan kesunahan muwalah saja, kesunahan tanpa jeda. Sehingga bisa saja orang tuh wudu bahkan walaupun sampai kering wajah, nih wudu di rumah, baru wajah habis airnya, tidak sempat ke tangan, ya udah jalan ke masjid, sampai masjid udah kering wajahnya ini, maka langsung saja tangan atau dan seterusnya, urutan selepasnya. Jadi walaupun sudah kering itu anggota yang sudah dibasuh tadi, itu tetap masih boleh melanjutkan. Itu muwalah. Ada dua hal yang berbeda. Tertib itu urutan, kalau muwalah itu tanpa jeda, dari urutan satu dan berikutnya itu tidak jeda. Begitu nggih? Ada lagi? Kita apakah itu sudah masuk kita itu sudah termasuk di tanpa kita berniat? Ketika hadas besar kemudian mandi, apakah sudah termasuk wudhu begitu? Ya, sebagaimana tadi sudah jelaskan, hadas kecil itu masuk ke dalam hadas besar. Ketika seseorang hadas besar, kemudian dia mandi, maka hadas besarnya hilang, sekaligus juga dengan hadas kecilnya. Jadi kalau misalkan selepas kita mandi itu, kita tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudhu, mungkin maaf, pegang kemaluan, atau mungkin buang angin, itu sudah sekaligus hadas kecilnya juga hilang. Langsung boleh sholat ataupun yang lain, tidak perlu wudhu lagi. Justru nanti dalam hadas besar, dalam mandi, wudhu itu di awal, bukan di akhir. Jadi sunnahnya mandi dia, sunnahnya mandi besar, wudhu itu di awal. Pertama mandi besar itu sunnahnya adalah buang hajat dulu. Kotor, buang air kecil, buang air besar. Kalau misalnya ada hajat itu selesaikan dulu, baru kemudian wudhu sebelum mandi besar itu.
selepas wudhu baru mandi. Mandi bukan, wudhu itu bukan selepas mandi. Dalam ilmu fikih itu begitu urutan. Nah, baru kemudian mandi. Nah, selepas mandi, kalau kita tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal-hal yang membuat hadas kecil, maka ya sudah, hadas kecil sudah hilang bersamaan dengan hadas besar. Sebagaimana yang tadi dijelaskan tadi itu, ketika dia mandi besar, maka hadas kecilnya hilang, walaupun tidak melalui tertib wudhu. Karena tadi kan kalau kita bahas hadas kecil itu dihilangkan dengan wudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Kalau ada luka dengan ditutup, Luka yang ditutup. Ini pembahasannya panjang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ya. Dan mazhab Syafi'i sangat hati-hati terkait ini. Kayak itu kasusnya sama kayak misalkan patah tulang, kemudian dia diperban dan semacamnya itu. Sehingga dia mesti, kalau tidak memungkinkan untuk membuka luka itu, membuka perbannya itu, misalkan anggota yang dibasuh kaki misalkan begitu, luka kakinya, atau dia mungkin patah tulang sehingga dia pakai alat atau di gip begitu, kan nggak bisa kena air. Bagaimana solusinya? Maka dia kemudian anggota yang lain dia masih bisa wudhu, anggota lain masih bisa kena air. Maksudnya tidak sepenuhnya orang itu dia tidak boleh menggunakan air lain ya, kayak misalkan ada yang sakit yang sama sekali nggak boleh kena air, maka tinggal tayamum saja. Sekarang ini ada anggota wudhu yang anggota wudhu yang nggak bisa kena air, tapi yang lain masih bisa, tangannya masih bisa, wajahnya masih bisa kena air. Bagaimana? Maka dia mesti dua kali bersuci. Itu dalam mazhab Syafi'i memang agak berat. Yang pertama tayamum, karena untuk menggantikan yang pertama dia mesti wudhu, karena anggota yang lain masih bisa wudhu, mesti wudhu. Kemudian ada anggota, karena wudhunya nggak sempurna, karena anggota yang luka itu tidak bisa kena air, maka untuk mengganti ini dengan tayamum. Begitu. Nah sekarang kalau misalkan luka, mungkin cuman plester atau apa, itu saran saya dibuka saja. Jadi habis kalau mau wudhu itu dibuka. Karena plester itu kan istilahnya biasanya kan enggak sampai parah lah ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak sampai gip, kemudian yang lain-lain yang memang parah, misalkan luka bakar, kemudian harus diperban sampai beberapa waktu yang lama, maka itu ikut madhab yang lain tidak apa-apa. Cukup wudhu, kemudian anggota yang nggak bisa dikena air itu cukup diusap saja. Maka itu sudah sah. Karena ini memang nanti kalau kita bahas pakai ikut madhab Syafi'i memang berat, sangat berat. Dan itu lagi nanti diperinci lagi ketika dia masang perbannya itu dalam kondisi wudhu apa enggak. Kalau misalkan dalam kondisi tidak wudhu dengan pasang perban, maka nanti selepas sembuh dia mesti mengulangi lagi sholat. Itu sangat berat sekali untuk orang-orang sakit. Dia udah sakit tambah berat lagi kan gitu. Maka sebenarnya untuk memudahkan ini ikut madhab yang lain yang membolehkan. Pokoknya kalau ada anggota yang tidak bisa kena air, yang bisa kena air wudhu dengan normal seperti biasa, kemudian anggota yang nggak bisa kena air itu diusap. Misalkan di daerah siku, misal itu ada kena diperban, nggak bisa kena air. Nah, kemudian yang lain wajah normal seperti biasa, tangan kiri normal seperti biasa, tangan yang kanan mana anggota yang bisa kena air diusap sampai sini. Nah, kemudian yang perban itu diusap biasa, kemudian lanjut wudhu dengan normal yang lain, sholat itu sudah mencukupi. Tapi itu bukan mazhab kita ya, bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memang agak ketat masalah ini. Nah, sehingga karena kalau kita ngomong begini kan dalam kondisi sehat kan gampang, tapi ketika sakit, masya Allah, jadi kayak malah orang jadi agak takut gitu. Nah, jadi malah jangan sampai menyalahkan syariat, jangan sampai menyalahkan syariat. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i memang agak ketat itu terkait itu. Saran saya kalau misalkan cuma plester saja itu dibuka wudhu supaya air sampai ke
kulit yang luka itu. Kemudian adapun kalau memang sama sekali tidak bisa dibuka, ini perban atau gip begitu, nah, nanti anggota yang bisa dibasuh normal seperti biasa. Nah, anggota yang tidak bisa cukup diusap saja. Kemudian itu wudunya sudah sah, sholatnya sah, tidak perlu mengulang lagi. Wallahu a'lam. Jadi paham ya? Ada yang lain lagi? Tapi sebelum belajar kita wudhu. Apakah itu jadi sekarang hanya merusak saja, membasuh plaster gitu, tapi buat mengalirkan air di atas plaster itu. Mengalirkan air ke atas plaster itu. Mengalirkan, nanti kan kasusnya tetap air tuh nggak sampai ke air. Kecuali kalau plasternya itu tembus air. Itu pun airnya kan nggak ngalir tuh. Hanya resapan-resapan aja kan itu. Air yang sampai ke kulit itu. Sehingga tidak memenuhi syarat basuhan. Kalau anggota yang dibasuh, itu kan syaratnya memang harus air tuh ngalir ke di anggota itu, di kulit itu. Ya kalau plester walaupun dia ngeresep kan dia air itu tidak mengalir, hanya resapan saja, basah saja. Begitu. Jadi itu memang kondisi darurat lah, kondisi darurat. Itu tidak apa-apa. Tapi saran saya itu kecuali ya, kalau memang kecuali plester yang besar yang nggak bisa dianu. Tapi kalau misalkan mungkin kena pisau atau apa misalkan begitu, itu kan bisa dilepas. Nah itu saran saya untuk lebih hati-hatinya pas wudhu dilepas saja. Kemudian nanti baru pasang plester lagi selepas wudhu. Itu kondisi darurat. Wallahu alam. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri nanti kayak khuf, kayak pemakaian kaos kaki kulit tadi, ada pembahasan tersendiri dengan syarat dan syarat-syaratnya tertentu. Nah, kemudian wudhunya orang yang menggunakan perban ada pembahasan tersendiri nanti kita bahas. Nanti kaitannya kayak kita kaitannya kayak ketika dia perban kondisi wudhu apa enggak, itu kan orang sakit misalkan ke IGD misalnya gitu kan sudah nggak sempat lagi mau mikirin wudhu, kecelakaan misalkan gitu, langsung diperban, mau mikirin wudhu kan nggak sempat. Itu nanti kaitannya begitu. Kalau dia masang perban dalam kondisi suci, nah maka nanti selepas sembuh tidak wajib mengulang sholat-sholat yang dikerjakan dengan kondisi darurat tadi itu. Kalau misalkan dia masang perban dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi berhadas, maka nanti sholatnya wajib diulang lagi. Oh, dia pakai perban 2 bulan, gimana itu? Nah, atau bahkan beberapa bulan-bulan, itu karena memberatkan. Sudah sakit, tambah beban pula. Nah, ini kita ambil yang mudah saja, sehingga yang sakit itu tetap ada harapan besar untuk bisa mengerjakan sholat. Baik, saya kira itu insya Allah yang bisa kita bahas. Besok kita lanjut ke sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Ya, wudu ini penting karena sebagai kuncinya sholat. Karena masih banyak sekali ya teman-teman kita wudu itu tidak sesuai dengan tuntunan yang benar. Karena dia misalkan yang basuh tangan tidak sampai siku, cuma sampai setengah lengan. Kemudian kaki juga tadi masih ada sebagian yang tidak basah. Batasan-batasannya cuma itu saja. Kaki itu nggak sampai lutut, enggak. Cuman mata kaki, tapi mesti basah semua. Itu digosok, diperhatikan. Kemudian siku, sampai siku mesti basah. Sehingga kalau ngelipat baju sampai di atas siku. Karena siku itu mesti basah. Mesti dibasuh. Kadang-kadang begini saja, karena kan dia begini. Begitu tangannya turun, bagian siku masih belum basah. Maka ini mesti diperhatikan. Wajah juga demikian. Wajah kadang-kadang cuma bagian depan saja, bagian pipi, sini dekat-dekat telinga masih ada yang belum basah. Itu juga tidak sempurna. Nah, maka ini selepas kita ngaji, harapan kita insya Allah mudah-mudahan ada perbaikan, ada peningkatan kualitas wudhu kita dan juga sholat kita. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.